Lah iki cerita wisan. Dawuhnya ulama-ulama ini sudah. Qala dawuh sinten Abu Sulaiman. Qala dawuh sinten Abi Sulaiman Ad-Darani. Tuba. Apa dawuhnya beliau? Tuba, bejo banget. Bejo liman kedue wong tobat kang suci utawa kang bagus lahu kedue man apa khutwatun sak langkah wahidatun kang siji fi umrihi ing dalam umuri man la yuridu kang ora ngarepake sapa man biha kelawan khutwah illallah angin pengarepan ing Gusti Allah ta'ala hale maha luhur sinten Allah. Lek jare Abu Sulaiman Ad-Darani, satu saja kamu memiliki pekerjaan atau tujuan yang memang murni karena Allah Ta'ala, wis bejo uripmu, yakin bejo wis. Karena bisa jadi nanti hanya satu amal itu yang akan membuat dirimu itu masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cerita-cerita itu banyak. Ono senu, ya kan, ono ceritane senu sing nglakoni dosa mulai teko umur cek cilike, ternyata dia dimasukkan oleh Allah ke surga hanya gara-gara menyelamatkan anjing yang sedang kedinginan. Ono ceritane para imam sing nulis karya kitab begitu banyak, dia diangkat derajatnya oleh Allah dan di surganya Allah itu gara-gara menyelamatkan zubab, menyelamatkan seekor lalat yang membiarkan seekor lalat yang sedang numpang minum di tempat tinta beliau untuk menulis karya-karya. Dibiarkan kenyang baru dilanjutkan nulis. Gara-gara itu diangkat. Lek wis murni niat karena Allah Ta'ala bisa jadi satu pekerjaan itu nanti yang akan mengangkat derajat kita dan menempatkan posisi kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wajar kalau yang dikatakan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani, tuba liman tobat lahu khutwatun wahidah, satu saja, tidak usah banyak-banyak, satu saja. Wah, itu fi umrihi yang dalam umuri layaru itu biya illallah Ta'ala, yang tidak ada dia kehendaki kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat wis. Selamat. Lah insyaallah aku akeh. Lah aku kan salat wis niat lillahi ta'ala. Allah salat awake dhewe Allahu akbar. Aduh bengkelku durung ditutup rek ngono. You guys, so Pak murni betul-betul maring Gusti Allah guys. Allahu akbar. Aduh marine ono sing ati nagih utang. You guys, so ngomong murni gitu loh. Enggak iso murni karena pangeran gak iso. Zikiran sing akeh, ya Allah, zikiran karena gak tenang uripku. Iki susah aku urip ngono. Zikiran akeh, tapi karena susah. Orang murni karena pangeran. Ndak betul-betul ya Allah, aku kangen maring panjenengan, pengen madhep nganggo salat sunnah. Ndak ada pernah seperti itu. Jadi kalau ada satu saja memang niat lillahi ta'ala, selamat kata Abu Sulaiman Ad-Darani. Gak keren. Wa ma'khudhuhu utawi penjopoke qaul, dasar dari ucapan tadi itu, dasar dari ucapannya Abu Sulaiman iku qauluhu ta'ala dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Muadzin maring sahabatmu Muadz radhiya mugi-mugi ngridoni sinten Allah anhu ando saking niksa Muadz. Apa dawe Rasulullah? Akhlis ngikhlasna sapa sira utawa murnikna sapa sira al amala ing amal yajzika moko bakal nyukupi ing sira minhu saking amal apa qalilun amal kang kidik. Itu dasarnya dawuhnya Rasulullah itu, angger kon duweni amal sing murni tur ikhlas krana Gusti Allah, amal sing titik iku wis iso nyukupi gawe uripmu. Itu namanya Rasulullah kok. Zika minhu qalilun al-qalilu. Moko nyukupi ing sira, nyukupi sinten Allah ing sira minhu saking amal qalilun kang kitik. Al-qalilu kang kitik. Dadi amal sing titik ae kok murni gawe pengen cukup ora usah akeh.
Tapi tak kandhani, engko iki kan repot nemu dalil kaya ngene. Wis aku duwe amal titik sini mari ngono nglakoni dosa tok ya wis susah, Pak. Ya bener sampean tetep entuk apa rahmate pangeran ya keng diumbah dhisik di neraka gitu lho. Digenepno sik di neraka sampai gak ketemu raine ngono. Sehingga ketika kita masuk ke surganya Allah iku ana tandane bekas neraka ngono. Bekas neraka ngono tulisane engko. Lanjut. Wa qala syair. Ini masih memperkuat dawuh makalah yang tadi, makalah yang pertama tadi. Jadi tetap senada ini pasti penjelasannya. Cuman nanti mungkin pemahamannya kita lebih luas. Tapi kesimpulannya itu ada pada penjelasan yang pertama tadi. Wa qala lan dawuh sinten asyairu, syair. Fardun 'alan nasi ayyatubu lakin tarkudz dzunubi aujabu fardun iku fardu 'alan nasi ing atase menungso ayatubu utawi yen to gelem taubat sapa nas lakin tarkudz dzunubi tetapine utawi ninggal maring dosa iku aujabu luwe wajib. Itu syair yang pertama. Syair yang kedua, jadi pertaubatan bagi seorang manusia itu wajib hukumnya. Tapi meninggalkan semua dosa itu lebih wajib daripada taubat yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat kan rata-rata kan teko dosa to. Lah menghindari dosa iku luwe apik timbangane nguber taubat. Nek nguber taubat kan berarti padha karo ati nguber dosa. Wasabru utawi wasambru fi naibati sa'ubun lakin qutus sawabi ashabu. Wasabru utawi sabar fi naibati ing dalem musibah kang silih ganti. Naibat iku kan pergantian-pergantian. Fi naibati ing dalem musibah kang ganting-ganti iku sa'ubun kang angel. Lakin kutus sawabi tetapine fautus sawabi tetapine utawi fautus sawabi keilangan ganjaran iku asabu kang luwe angel. Ya. Hilangnya menjaga hilangnya pahala itu lebih sulit. Sabar atas segala musibah yang datang secara silih berganti itu memang sulit. Tapi yang lebih sulit itu adalah menjaga pahala pekerjaan kita itu tidak hilang. Mekawe api dermawan api. Mari ngono ngomong, "Oh nek gak tak bondoni aku entek kabeh pas pahalane." Kamu kalau tidak dibantu saya tidak mungkin kamu seperti ini. Ya sudah hilang semua itu. Hilang semua. Kebaikan yang sudah kita berikan, kita bantu. Sama seperti kita merawat anak. Merawat anak, kita pondoni sekolah gede-gede. Anaknya rodok nakal titik. Terus sampean ngomong, rugi aku mbandani awakmu sampai saiki. Yo wis hilang semua amal yang sampean lakukan untuk anak sampean. Begitu juga kepada orang lain. Artinya apa? Kita bertahan dari berbagai musibah yang datang silih berganti itu memang sulit. Tapi ternyata menjaga pahala agar itu tetap kita miliki itu justru lebih sulit. Kenapa? Karena ada sifat tadi itu. Sifat ria, sifat pengen dibalas kebaikan kita. Iya kan itu kan. Gara-gara satu omongan saja. Makanya niat itu jaga gitu loh. Boleh kita menceritakan kebaikan kita, tapi tidak lain agar ada orang lain yang meniru kebaikan. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Boleh kita menceritakan nikmat kita, tapi dengan harapan bukan pengen kita dibanggakan atau pengen kita dimuliakan, tapi tidak lain tujuannya adalah agar banyak orang lain yang meniru kebaikan kita. Itu namanya fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan atas nikmat Tuhanmu ceritakanlah. Iku maksudnya koyo ngono.
Dadi pen padha ngakoni maring peparinge pangeran. Biar mengajak dengan cerita kebaikan yang kita miliki tidak lain dengan tujuan mengajak orang lain untuk menyadari bahwasanya betapa besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya yang senantiasa menjaga perilaku baik selama hidup di dunia. Itu yang dimaksud dengan fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits. Jadi menjaga dari sabar dari musibah itu memang sulit gitu loh. Ternyata yang paling sulit itu menjaga tetapnya pahala yang sudah kita lakukan dari setiap pekerjaan. Karena itu bisa hilang begitu saja karena kesalahan sedikit yang kita lakukan. Contohnya seperti tadi. Terus ayat berikutnya, waddaru fi sarfi ajibun lakin ghaflatun nasi ajabu. Waddaru utawi zaman fi sorfi eng dalam bolak wali dahar iku ajibun kang gawo lakin ghaflatun nasi tetapi ne utawi lali ne menungso iku ajabu kang luwe gawo. Perpindahan silih bergantinya zaman dan waktu itu memang sesuatu yang sebenarnya kalau kita pikirkan adalah sesuatu yang sangat menakjubkan. Yo salah satunya contoh adalah penentuan awal bulan. Awal bulan Ramadan, awal bulan itu kan gempar semua orang. Dan kita betapa melihat indahnya perubahan siang dan malam. Itu kan sesuatu yang sangat menakjubkan. Tapi ternyata yang lebih menakjubkan daripada itu lupanya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal nikmat yang digunakan dan semua fasilitas yang ia miliki itu semuanya jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat piye yo perasaanmu awakmu dikei cetonyo kon tak kei mobil. Terus sing dikei mobil lali di awakmu. Orang yang sampean kasih mobil itu lupa kepada sampean yang memberi. Itu kan aneh banget gitu loh. Itu sangat aneh sekali. Coba bayangkan itu. Kita hidup itu atas fasilitas Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata banyak orang yang lupa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat aneh gitu loh. Perpindahan siang sampai ada sunset ya kan? Ada sunrise, ada sunset karo sunrise. Kan ada itu peristiwa perpindahan zaman itu, siang dan malam, ya kan? Tahun baru, gempar orang. Memang sesuatu yang menakjubkan memang. Tapi ternyata yang lebih menakjubkan lupanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara semua hal yang berada di sekeliling kita itu bagian dari anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita sadar gitu loh. Betapa banyak kesalahan yang kita lakukan. Maka kita semakin mantap kalau kita masuk surga itu bukan karena amal kita. Jelas bukan karena amal kita. Karena memang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sadar apa ora? Ya lek gak sadar kebangetan, Pak. Wis dikandani koyo ngene kok. Mung jelas dikandani koyo ngene. Lanjut. Wa kullu ma qad yaji'u qaribun lakin al mautu min dzaka aqrabu. Wa kullu ma utawi saben-saben perkara qad yaji'u kang bakal tumeka apa ma iku qaribun krasa parek. Lakin al mautu tetapi ne pati min dzaka tinimbang saking mengkono-mengkono ma iku aqrabu luwe parek. Sesuatu yang memang sudah sangat mungkin terjadinya itu mungkin terasa dekat bagi kita. Mas Suki, aku wis totok dek kene. Wis krasa cek cedeke kan. Sehingga kita kadang untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk menjemput teman kita yang sudah berkata dia sudah dekat dengan rumah kita. Tapi ketahuilah gitu loh. Yang lebih dekat dari semua itu adalah kematian. Yang lebih dekat dari semua itu adalah kematian. Loh, betul itu. Betul, ini kalimat-kalimat yang tidak bisa kita bantah. Apabila kita memiliki hati-hati yang betul-betul sadar akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syair dan kalimat yang tidak pernah terbantahkan
bagi akal sehat manusia. Jelas ini nggak bisa kebantah. Apa nggak pusing kita baca ini? Ya pusing lah. Qauluhu waddaru fi sarfihi ajibun. Qauluhu utawi dawe syair, waddaru nyatane dawu waddaru fi sarfihi ajibun. Maksudnya adalah ai inna zamana sak temene zaman fi taghayyurihi ing dalem oleh obah-obahe zaman bil umuri kelawan pira-pira perkara al hadisati kang anyar teko iku ajibun kang gawokake. Jadi ya sama seperti penjelasan tadi. Jadi perubahan zaman itu adalah sesuatu yang sangat memukau. Itu. Ini baru satu makalah ini, Bos. Ini baru satu makalah ini. Penjelasannya sampai seperti ini. Penjelasannya sampai seperti ini baru satu makalah. Lanjut. Wa an Anasin lan den riwayatake saking sahabat Anas. Kharaja medal sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ing dalam siji dina. Wa huwa la utawi Kanjeng Nabi iku akhidhu biyadi Abi Dzar. Iku akhidhu biyadi Abi Dzar. Wong kang nyekel maring astone Abi Dzar. Dadi sering Abi Dzar iku digandeng karo Kanjeng Nabi. Faqala maka nuli dawuh sinten Kanjeng Nabi, "Ya Abu Dzar, he Abu Dzar, a'alimta apa to ngerti sapa sira? Anna baina aidina, sak temene ing dalem antarane tangan kita." Anna baina aidina sak temene iku tetep ing dalem antarane tangan kita. Apa akobatan utawi iki mubtadae annai. Apa akobatan jarak kang terjal. Kaudan kang angel. Layas aduha kang ora bisa munggah ing akobah sapa illal mukhaffuna angin wong kang ngentengake maring bondo. Itu bahasanya Rasulullah kepada Abi Dzar. Jadi digandeng karo Rasulullah, terus Abi Dzar itu dikasih omongan. "Hei Abi Dzar, kon kan wis saiki wis tak gandeng. Ngerti enggak kon? Tahu enggak kamu bahwasanya di antara aku dan dirimu," kata Rasulullah, "ini sebenarnya ada penghalang yang cukup tinggi dan itu sulit. Dan tidak ada yang bisa menyatukan antara aku dengan dirimu kecuali orang-orang yang mukhaffun, orang-orang yang menanggalkan beban-beban duniawi. Wong sing ngentengno bondo, orang-orang yang meringankan beban duniawi. Padahal Abi Dzar itu kan sudah digandeng. Masih dikatakan oleh Abi Dzar, oleh Kanjeng Nabi, Abi Dzar, antara aku dan kamu ini sebenarnya ada jarak atau tembok yang begitu terjal. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menembus, artinya aku dengan kamu nanti bisa bergandeng, kecuali orang-orang yang meringankan bebannya dalam urusan dunia. Itu kata Rasulullah. Qala rajulun. Akhirnya ditanyakan kepada Rasulullah, "Sapa mukhaffun?" gitu loh. Kan yang bisa melampaui batas antara aku dengan Rasulullah itu kan mukhaffun. Lah siapa mukhaffun? Qala takon sapa rajulun wong lanang. Jadi berarti Rasulullah karo Abi Dzar itu ndak sendiri, ada lagi yang lain. Yang lain yang di belakang itu mendengar perkataan Rasulullah kepada Abi Dzar. Ditanya oleh seorang laki-laki, qala dawu sinten rajulun wong lanang, "Ya Rasulullah, aminal mukhaffina ana aminal musqalin?" Ya Rasulullah, do utusane Gusti Allah, aminal mukhaffina ana, apa toh iku tetep saking golongane wong kang ngentengake bondo donya ana utawi ingsun. Aminal musqalin,
utawa apa toh ingsun iku saking golongane wong kang ngebotake urusan dunya. Ya Allah, kata seorang laki-laki, mungkin di belakangnya Rasulullah yang jelas ya. Karena para sahabat itu tidak pernah berani lewat depannya Rasulullah. Abi Dzar itu bisa bersama dengan Rasulullah karena Rasulullah yang menggandeng kan. Kemudian ditanya, yang mendengar ucapan Rasulullah tadi bertanya orang yang ada di belakang, "Ya Rasul, apakah aku ini masuk pada kategorinya mukhaffin ataukah aku masuk pada kategorinya orang yang musqalin?" Yang dalam arti adalah aku ini tergolong orang yang meringankan beban urusan dunia atau aku masuk golongan orang yang senantiasa membebani diri dengan urusan dunia ya Rasul. Itu kata orang yang mungkin di belakangnya ini. Qala jawab sinten Rasul. Aindaka ta'amu yaumin? Apakah aindaka opo to ono ing dalam sanding sira ta'amu yaumin utawi panganan sedina? Qala jawab sapa rajul, "Na'am, nggih Rasul." Faqala maka nulin jawab sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabane Rasulullah, "Wa ta'amu ghadin?" Lan panganan kanggo dina sesuk? Qala jawab sinten rajul, "Na'am, nggih Rasul. Damel panganan sesuk nggih tasik wonten." Faqala maka nulin jawab malih sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ta'amu ba'da ghadin?" Lan panganan ing dalem sawuse dina sesuk? Qala jawab sapa rajul, "La, boten. Menawi damel tigang dinten Rasul, nggih boten wonten Rasul." Faqala maka nulin jawab sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Rasulullah? Laukana, lamun ono. Oh, berarti ini rojul ini maksudnya adalah Abi Dzar ini, bukan orang lain ini. Rojul ini yang dimaksud adalah Abi Dzar berarti ini. Ini yang dimaksud adalah Abi Dzar. Laukana lamun ono, itu jawaban Rasulullah. Laukana lamun ono, indaka ing dalam sanding siro. Opo ta'amu salasati ayamin. Panganan kanggo 3 dina. Kunta moko ono sapa sira iku minal musqalina setengah saking golongane wong kang ngaboti bondo dunya. Intaha wis tutuk apa dawuh. Jadi yang bisa menyatukan antara Abi Dzar dan Rasulullah itu hanya yang bisa menghubungkan kita kelak di akhirat dengan Rasulullah itu adalah orang yang masuk pada kategorinya orang mukhaffin. Orang yang meringankan beban dunia. Orang yang membebankan dunia itu bagaimana? Ternyata ceritanya ketika ditanya, "Siapa mukhaffin ya Rasul?" Aku iki masuk mukhaffin apa dudu? Kula niki tergolong mukhaffin apa mboten? Saya ini tergolong mukhaffin atau bukan? Ternyata jawabannya Rasul, "Apakah ada makanan yang akan kamu makan besok?" Ada Rasul. Besok lusa? Ada Rasul. Besoknya lagi? Waduh, kalau sampai 3 hari ya tidak ada. Akhirnya dijawab, ketahuilah bahwasanya yang dimaksud dengan apabila kamu memiliki makanan selama 3 hari, berarti kamu sudah masuk pada golongannya orang yang terbebani dengan urusan dunia. Yang artinya kamu besok tidak akan bisa berkumpul denganku sama seperti perjabatan tangannya atau gandengan Rasulullah kepada Abi Dzar. Gitu Pak Bos. Apa gak keren nek koyo ngene iki? Abot kan? Itu baru satu makalah. Artinya poinnya adalah yang perlu kita ingat dari dawuhnya Rasulullah, meskipun kita sudah banyak istilah mukhaffin, musqalin, itu mukhaffin itu seperti itu, musqalin ya juga seperti itu. Pertama, perbaiki niat. Kedua, jadikan dunia sebagai media untuk kita untuk bisa menggapai pahala. Yang ketiga adalah kurangi beban-beban urusan keduniawian. Dan yang keempat adalah
ikhlaskan amal perbuatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan semua penilaian selain penilaiannya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pesan pokok yang disampaikan di dalam makalah pertama dari makalah-makalah yang isinya nasihat-nasihat, empat nasihat. Ke belakang juga nanti akan dijelaskan 4 nasihat lagi, 4 nasihat lagi, 4 nasihat lagi. Lah 4 nasihat yang kita kaji pada saat ini itu terdiri dari 4 hal itu tadi. Perbaiki niat, jadikan dunia sebagai media untuk menggapai amal, mengumpulkan kondisi amal-amal akhirat, ringankan urusan beban keduniawian, dan yang terakhir, tinggalkan semua penilaian kecuali penilaian Allah Subhanahu wa taala atas semua pekerjaan yang kita lakukan. Wal maqalatu tsaniyah wallahu a'lam bis-shawab. Ala hadhihi wa la kulli niyatin salihah. Wa nakhususan li muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Wa ala ali wazwaji wa ala ali wazwaji wa dzurriyyati wa li baitihi wa man ittaba'u bi ihsani ila yaumiddin wa li masyayikhina wa li ustadzina wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim fid dharaini amin. Lana wa lakum ya hadiruna wa walidina wa walidikum wa auladina wa auladikum wa ahlina wa alaikum wa li jamil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innallaha ta'ala yaftahu lana wa lahum abwabal khairat wa yassarallahu ta'ala lana lahum umura dunya wal akhirah wa yakhtimu lana lahum bi husnil khatimah. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallimhu minna mutaqabbala. Allahumma sallimna wal muslimin wa barik lana al muslimin wa ighfir lana al muslimina bi rahmatika ya arhamar rahimin wa liqad hajatina min hajudina al akhirah sallallahu maqasidana yassarallahu umurana umura dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istawda'tuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.